Keynote speaker yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi, SAG MPDI, Ketua PBNU dengan tema Penguatan Ekonomi Nahdlin menuju Kemandirian NU secara jamaah dan jamaiyah. Kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi, SAG MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, hamma ba'd. Para kiai, para ulama yang saya hormati, wabil khusus Rais Syuriah PCNU Sumeneb dan Ketua PCNU Sumeneb Pak Kiai Panji, Ketua PCNU Situbondo yang hadir, Pak Kiai Muhyiddin, beserta segenap pengurus NU yang hadir dari semua tingkatan yang saya hormati, Bapak Bupati dan Forkopimda yang hadir yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Koperasi dari Pemprov Jawa Timur yang saya hormati, segenap pimpinan BMT NU Jawa Timur, khususnya Bapak Masyudi yang luar biasa dan kita cintai dan kita banggakan, Bapak Ibu, para anggota hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini saya sangat senang sekali dan bangga bisa ikut menjadi saksi atas kemajuan BMT NU Jawa Timur. Ini sungguh luar biasa dan di luar dugaan saya. Saya sudah pergi ke beberapa PCNU baik di Indonesia atau di luar negeri. Saya kira belum ada PCNU yang punya BMT yang di situ ada BMT sehebat Sumeneb ini. BMT NU ini luar biasa. Tempatnya di desa. Saya tadi berangkat ke sini tuh kaget, di mana kantornya? Kok lama sekali. Jauh saya ke sini. Begitu nyampe di sini, saya lihat gedungnya sudah kayak hotel bintang 5 ini. Heran saya. Ini gedung seperti ini di tingkat kabupaten baru ada di sini saya kira. Luar biasa. Selamat untuk BMPNU, selamat para pengurus anggota sekalian, Anda benar-benar luar biasa. Tepuk tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihat Sumeneb ini menjadi salah satu motor dari gerakan ekonomi. Tadi kegiatan ini langsung saya share pada grup pimpinan PBNU di Jakarta. Dan semua mengapresiasi, luar biasa. Mungkin tidak semua orang mendengar bahwa jauh di kota di ujung Madura, di kecamatan lagi namanya Gapura, ada BMT sekuat ini. Saya sampaikan tadi ke grup pimpinan bahwa di sini ada koperasi dengan BMT aset di atas 1 triliun. Mereka mengajarkan luar biasa. Ini hal yang sangat kita banggakan. Sementara ini saya lihat di MWC lain belum ada yang sekuat ini. Saya sudah datang beberapa MWC di berbagai daerah. Apalagi kalau di luar Jawa Timur. Kantor NU-nya aja belum ada. Di Kendari ada 18 PC, yang punya kantor masih 3. PC bukan MWC.
Saya kapan hari datang ke Labuan Bajo, diundang ke kantor NU. Semakin jauh, kantornya di rumahnya ketua. Tapi di Jawa Timur luar biasa, dan Masya Allah, di Sumeneb ini saya melihat gerakan yang sudah sangat luar biasa. Semoga BMT ini tambah maju, tambah kuat, tambah bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara ketahanan ekonomi umat, ketahanan ekonomi Nahdliyin, tentu tidak lepas dari 3 pilar. Ada 3 pilar penting ketahanan ekonomi yang ini sering kita baca dalam Al-Quran, bahwa ketahanan ekonomi umat itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah bisnis real, perdagangan. Wa halallahul bai'ah, jual beli, transaksi real, bisnis real. Ini adalah tulang punggung ketahanan ekonomi. Saya lihat di BMT ini sudah punya grosir. Tadi saya lihat di bawah punya swalayan yang bagus, nggak kalah sama BUMNU miliknya PBNU. NU masih berencana akan membangun 250 BUMNU. Masih dibangun 1 di Jember. Tapi di sini tadi saya lihat di Gapura ini sudah punya swalayan yang bagus, luar biasa. Itu bisnis real. Kekuatan ekonomi kita harus ditopang oleh bisnis real. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, wa ahallallahul bai'ah. Jual beli ini adalah nadi juga, bahwa mesin ekonomi itu adalah transaksi, adalah bisnis. Makanya sudah tepat kalau BMT ini di samping punya usaha keuangan, punya usaha real. Ada 3 tulang punggung ekonomi umat kita. 1 bisnis, transaksi real, perdagangan. Yang kedua adalah lembaga keuangan. Maka Allah katakan wa harramar riba. Betapa penting lembaga keuangan, bahwa ekonomi akan berjalan kalau lembaga keuangannya lancar. Dan ini sudah dibangun mimpi luar biasa oleh BMT NU Jawa Timur. Dari modal 400.000 menjadi 1 triliun. Ini keajaiban. Ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu menjadi bagian dari kerja ini yang sangat hebat. Saya melihat organisasinya sangat rapi, sangat bagus. Tadi banyak pemberi penghargaan. Ini bagus sekali. Jadi bisnis realnya ada, lembaga keuangannya ada. Yang ketiga, tulang punggung ekonomi umat itu adalah zakat, infak, sedekah. Ini 3 pilar ekonomi umat Islam. Dan 3-tiganya ini sudah diambil, direalisasikan oleh BMT NU Jawa Timur. Bisnis berjalan. Tadi saya lihat contoh-contoh bagaimana petani-petani bisa dapat modal, bagaimana pengusaha-pengusaha kaki 5 bebas dari rentenir. Ini misi yang sangat mulia, bahwa Pak Masyudi merintis BMT ini insya Allah pahalanya besar, nggak kalah sama kiai gitu. Kalau kiai mengajarkan dia ibadah, Pak Masyudi mengajarkan orang punya nafkah, punya sangu untuk tenang beribadah. Kalau usahanya lancar di masjid pasti lebih khusyuk, gitu Ramadan. Kalau nggak punya utang pasti ibadahnya lebih tenang, gitu Ramadan. Makanya BMT ini penting. Saya tadi melihat paparannya, pencapaiannya, bisa memberikan ambulan gratis, itu pahalanya besar. Pahalanya itu bukan hanya baca Quran, bukan hanya wiritan. Menyediakan ambulan itu pahalanya besar, karena dibutuhkan oleh orang yang kesusahan. Karena itu menolong orang-orang yang sakit, itu pahalanya tidak lebih kecil daripada ngaji.
Saya bangga hari ini melihat alumni pesantren. Ada Pak Masyudi menjadi kepala BMT yang luar biasa. Ada Kiai Muhyiddin menjadi ketua NU, bersinergi sama-sama santri. Harus ada yang jadi kiai, harus ada yang jadi pengusaha. Kalau jadi kiai semua, bangunan nggak sehebat ini. Karena untuk bangun seperti ini tidak cukup dengan Fatihah. Gini boten. Makanya saya sangat senang. Saya melihat anggotanya juga anak muda-muda. Tadi yang dapat penghargaan anak-anak muda. Ini luar biasa. Dan saya melihat ini adalah era kebangkitan NU di abad kedua ini. Kemarin saya melihat meresmikan kantor NU ke-13 MWCI NU Jepang. Di Jepang kita punya 13 MWC. Kemarin saya datang di kota Nagoya. Kita punya pesantren di kota Ibaraki Jepang. Kita punya pesantren di Selangor Malaysia. Kemarin saya meresmikan pesantren NU di Selangor Malaysia. Kalau punya pesantren, kalau punya pondok, punya madrasah itu banyak. Tapi yang usahanya mapan, bisa mensubsidi masyarakat, ini hal yang harus kita kuatkan lagi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 3 pilar inilah kekuatan umat Islam. Bahwa Nabi mengajarkan kita untuk berusaha. Nabi ditanya ayyul kasbi atyabu, pekerjaan apa yang paling baik itu apa? Nabi, apa pekerjaan terbaik? Nabi menjawab amalur rajul biyadi, usaha orang dengan tangannya sendiri. Ulama menafsirkan itulah berdagang, bekerja, baik melakukan jual beli atau pertanian atau di bidang apapun, berdagang, berwirausaha. Ini usaha terbaik. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang baik. Bahkan dalam satu kitab tasawuf yang terkenal, kita semua kiai pesantren ngaji kitab Ihya. Dalam kitab Ihya pun ada satu bab tentang adabul kasbi wal ma'ash, etika bekerja dan mencari nafkah. Mencari nafkah ini bagian dari ibadah. Talabul halal faridhatun ala kulli muslimin. Mencari harta halal itu wajib bagi semua umat Islam. Dan BMT Jawa Timur ini menjadi bagian untuk memudahkan orang bekerja. Insya Allah juga berpahala. Amin Allahumma. Ada seorang sahabat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak muda pagi pergi bawa pecok, bawa kapak, bawa tali, mau pergi ke hutan cari kayu. Ada sahabat kemudian ngerasani dia, anak muda itu kok tenaganya dipakai kerja, kenapa kok tidak dipakai untuk jihad fisabilillah? Nabi mendengar disela oleh Kanjeng Nabi, jangan begitu. Jangan kau cela, jangan kau rasani orang yang pergi kerja. Kalau pemuda itu pergi kerja untuk menafkahi anaknya, maka dia adalah jihad fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk memberi makan orang tuanya, maka pekerjaan itu sama dengan jihad fisabilillah. Kalau anak muda itu bekerja agar ta'affuf, agar tidak minta-minta, agar tidak jadi beban orang, agar tidak mencuri, maka dia juga jihad fisabilillah. Saya doakan semua pegawai PMT ini juga termasuk jihad fisabilillah. Jihad di bidang ekonomi, membebaskan masyarakat dari rentenir, memajukan ekonomi masyarakat. Moga-moga semuanya kaya. Amin Allahumma. Saya bangga santri itu 2 aja Pak, Bu. Santri itu yang hebat 2, 1 pinter, 2 kaya. Nah ini sekarang sudah santri-santri sudah menjadi pengusaha. Alhamdulillah. Santri itu tipe yang hebat itu saya pikir 2 yang ideal.
Satu pinter, dua kaya. Itu ada hadisnya. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hasada illa fisnatin. Tidak boleh ada hasud, tidak boleh ada dengki, illa fisnatin. Boleh kepingin, bukan hasud, dalam dua hal. Illa fisnatin. Apa itu? Rajulin atahullahu malan fasallatahu ala halqatihi fi sabilil haq. Wa rajulin atahullahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Ada dua hal yang harus kalian kepingin. Inginlah kalian kalau lihat dua orang. Satu, orang yang kaya dan menghabiskan uangnya untuk bersedekah. Dua, kalau ada orang pinter, dia amalkan ilmunya dan diajarkan pada orang lain. Maka saya katakan dua ini tipe santri masa depan, pinter dan kaya. Amin Allahumma. Semoga yang hadir semua ini jadi santri yang pinter dan kaya. Amin Allahumma. Semuanya pingin kaya, berdagang, bisnis. Nabi mengatakan alaikum bitijarah fa inna fit tijarati tis'atu asyari rizqi. Hendaknya kalian berdagang, sebab dalam perdagangan itu terdapat 90% rezeki. Jadi kalau kepingin kaya, jadilah pengusaha. Lah BMT ini menjadi sarana agar orang-orang menjadi pengusaha. Yang kedua, saya katakan tadi bisnis real, baik. Yang kedua jasa keuangan. Ini penting sekali. Dan sekarang ekonomi syariah ini telah diterima di dunia. Saya pernah pergi ke Inggris. Saya dulu pernah tinggal dikirim di kampus McFit Institute of Higher Education di Leicester. Saya tinggal di kampus yang punya spesialisasi tentang ekonomi syariah. Di Inggris pun dipelajari ekonomi syariah. Di Singapura pun ada ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah sudah bukan hanya milik umat Islam, tetapi orang lain sudah melihat ekonomi Islam memberi kepastian, ekonomi syariah memberi keadilan. Makanya kita terus perjuangkan, semoga BMT ini semakin maju dan semakin lancar. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, potensi besar kita itu ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini potensinya masih ratusan triliun. Di Indonesia ini Pak, wakaf kita itu lebih dari 400 atau katanya sekitar 4 juta meter. Tetapi yang berdaya masih 10%. Kebanyakan wakaf itu masih berupa 3M. Masjid, madrasah, makbaroh, kuburan. Wakaf produktifnya belum jalan. 90% aset wakaf kita idle, nggak jalan. Makanya ini perlu ditingkatkan. Ada wakaf uang, ada wakaf produktif. Ini salah satu kekuatan ekonomi umat. Potensi wakaf menurut BWI, Indonesia ini masih ada potensi wakaf itu di atas 230 triliun potensi wakaf di Indonesia. Begitu juga infak dan sedekah. Maka saya berharap BMT Jawa Timur memainkan perannya sebagai baitul mal. Bagaimana ini bisa mengumpulkan infak, sedekah, zakat untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat kita perlu diperkuat Pak. Madura harus maju. Saya lihat orang-orang Madura sejak dulu ini para pemberani. Saya udah pergi kemana-mana di dunia ini ada orang Madura. Terakhir saya kemarin pergi ke Yunani Bu. Yunani, tahu Yunani? Bukan Mbak Yu, Yunani. Saya pergi ke Athena. Di Athena banyak orang Madura. Masya Allah. Orang Madura ada di Inggris. Saya kapan hari ketika saya pergi ke Inggris, saya diundang ngisi pengajian masyarakat Indonesia di London, di Wimbledon.
Itu ibu-ibu ada kira-kira 80 orang. Habis ngaji kok banyak bisa bahasa Arab, kaget saya. Kok banyak bisa bahasa Arab? Iya ini Ustaz, rata-rata TKW kabur ke London. Jadi orang Saudi itu yang kaya banyak tinggal di London. TKW-nya orang Madura. Kalau sudah di London kabur, diterima sama temannya sendiri, bikin klub pengajian. Jadi banyak orang Madura di London. Tapi orang Madura sudah tidak harus jadi TKW, harus jadi pengusaha. Makanya BMT Jawa Timur yang berbasis di Madura ini, saya berharap bisa meningkatkan SDM rakyat Madura. Bagaimana orang Madura ini harus pinter-pinter, harus bisa bahasa Inggris, jangan cuma bahasa Inggris Timor. Anak-anak kita harus sekolah, anak-anak kita harus pergi ke pesantren. Jangan khawatir lulusan pesantren jadi apa? Ini jadi Pak Masyudi, menjadi dirutnya BMT, asetnya 1 triliun. Nggak main-main ini, 1 triliun. Alumni pondok pesantren. Ini buktinya alumni pesantren bisa jadi dirut BMT, bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden. Tentu anak-anak kita harus diberi kesempatan untuk pendidikan yang lebih baik. Tentu anak-anak kita ini harus dikirim sekolah. Jangan ada lagi anak-anak Madura perempuan, Bu, terutama yang perempuan, jangan nikah umur 12 tahun. Masih cengeng sudah nikah. Umur 12 menikah, umur 13 cerai. Akhirnya menjadi jamur, janda di bawah umur. Tidak boleh lagi. Jangan keburu-buru kawin ya, Bu. Bu, anak-anak kan sekolahkan minimal tamat madrasah aliyah, minimal aliyah, kalau bisa ma'had ali, kalau bisa perguruan tinggi. Perempuan-perempuan Madura sekarang harus maju. Jangan cuma menikah usia dini, itu masa lalu. Masa sekarang perempuan-perempuan harus maju. Dan bersyukur kita di Indonesia, perempuan mendapat hak pendidikan yang layak. Saya tempoh hari diutus PBNU untuk mengikuti pertemuan dengan ulama Afghanistan di Qatar. Apa yang terjadi di Afghanistan? Wanita tidak boleh sekolah, sekolah-sekolah ditutup, wanita-wanita hanya boleh di rumah, sehingga dunia internasional marah. Maka Indonesia diundang ke Qatar. Saya mewakili NU, ada Muhammadiyah, untuk bicara dengan ulama Afghanistan agar memberikan kebebasan akses pendidikan bagi perempuan. Di Indonesia saya bilang pada ulama Afghanistan, kita juga ahli sunnah wal jamaah, kita baca Al-Quran, baca hadis, tapi tidak ada alasan untuk melarang perempuan pergi ke sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan RAT BMT yang ke-20 ini, kita berharap BMT Jawa Timur akan menjadi BMT nasional. Tadi beliau berkeinginan 2008 menjadi BMT nasional. Berarti bukan BMT Jawa Timur namanya. BMT Nusantara. Saya kira ini bukan mustahil. Saya percaya, insya Allah pasti bisa. Amin. Allahumma bisa. Yang penting semua anggotanya ini kompak. Yang penting bagaimana kita semua saling percaya. Saya melihat dari desa, dari gapura sudah bisa berkibar di Jawa Timur. Tidak banyak BMT yang bisa menjelajah sampai keluar kota. Tidak banyak BMT yang bisa punya omset triliunan. Tapi BMT Jawa Timur yang bermula dari MWC, bermula dari kecamatan, sudah bisa berbicara, dan ini mungkin salah satu yang terbaik tingkat nasional. Betul Pak? Luar biasa.
Makanya tadi yang diberikan penghargaan, saya berharap terus dipacu, ditingkatkan. RAT kali ini saya berharap bisa mendorong semangat bapak-bapak ibu sekalian, para anggota. Jangan hanya puas di 1 triliun. Moga-moga kita bisa ketemu lagi sudah 2 triliun. Amin Allahumma. Semakin kaya umat Islam semakin baik. Sebab kalau yang kaya umat Islam pasti dia membayar zakat. Maka penting bagaimana BMT ini bekerja sama dengan Lazisnu supaya zakatnya bisa ke Lazisnu, bekerja sama dengan lembaga perekonomian NU supaya rakyat juga bisa mendapatkan akses keuangan, bekerja sama juga pesantren-pesantren NU. Kita PBNU punya 4 program penguatan ekonomi. 1 penguatan ekonomi warga Jam'iyah, 2 penguatan ekonomi Jam'iyah perkumpulan, yang 1 jamaah warga, yang kedua Jam'iyah perkumpulan. Maka PBNU sekarang sedang giat juga membuat usaha-usaha. Ada koperasi juga yang dibentuk oleh PBNU. Yang salah satunya kemarin viral, kita akan berusaha mengelola tambang. Supaya nanti ke depan NU ini sudah tidak perlu proposal. Insya Allah NU-nya semua sudah tidak narik urunan. Tapi sodakoh tetap boleh. Amin Allahumma. Saya dengar tadi MWC NU Sumenep aja dapat 1,6 M. Saya bisi Pak Kiai Panji. Aduh, sudah tidak laku proposal di sini. Luar biasa ya. Semakin banyak semakin baik. Kalau yang kaya umat Islam pasti manfaat. Sebab orang Islam pasti membayar zakat. Sebab orang Islam itu kalau kaya dia akan zakat, dia akan pergi haji, dia akan pergi umrah. Kita ini diperintah pergi haji, Bu. Bu, haji pakai duit napa mboten? Haji perlu uang. Umroh pakai uang. Umroh juga perlu pakai uang. Tadi sudah ada 500 orang pergi umroh. Kalau usahanya maju, insya Allah bisa umroh setiap tahun. Amin Allahumma. Semoga dimudahkan ziarah ke Mekah Madinah. Bapak Ibu yang kepingin ke Mekah Madinah jangan ragu-ragu. Kemarin saya punya teman mualaf, dia pengen naik haji. Saya bilang, ayo kamu pergi haji. Dia bayar ONH yang paling mahal, 450 juta. Udah berangkat. Pulang saya tanya, gimana? Waduh Gus, saya pulang langsung dapat order 500 juta, 500 juta, 500 juta. Uang dipakai haji pasti kembali. Makanya jangan takut pergi haji. Jangan takut pergi umroh. Supaya bisa haji, bisa umroh, nabung di BMT Jawa Timur. Niatkan. Orang itu kalau kepingin ke Mekah, biasanya rezekinya gampang. Biasanya rezekinya gampang. Coba ibu walaupun belum kaya, taruh 1 juta atau 500, niati mau pergi umroh. Insya Allah ada aja usahanya. Saya punya tetangga di rumah saya sana, cuma tukang pijat biasa, bukan yang plus-plus. Tukang pijat kampung itu loh. Itu bisa naik haji 2 kali. Heran saya. Saya tanya, sudah tua namanya Mbok Fatimah, Mbok, sampean kok bisa naik haji? Dodol sawah? Mboten Gus. Terus pun nih Mbok, kulo nyelengi Gus. Dia nabung mulai tahun 70-an. Dia itu kerjanya itu buruh ke sawah. Kalau punya uang dia belikan cincin, belikan gelang, belikan kalung. Itu cara nabung yang benar. Sampai dia bisa naik haji 2 kali. Saya doakan semoga anggota BMT Jawa Timur bisa naik haji. Amin Allahumma. Kalau haji masih antri lama, semoga segera umroh. Amin Allahumma. Amin. Jadi kita kuatkan BMT ini. Daripada duit ditaruh di bank lain, masyarakat kita ini yang banyak masih naruh di bank lain, Pak.
Bank syariah itu porsinya masih 5%. 95% masih di bank lain. Maka saya mengajak semua anggota khususnya, ayo taruhlah uangnya di BMT Jawa Timur. Kita dukung semoga BMT ini tambah maju, pengurusnya diberi kekuatan lahir batin, dan semuanya diniati yang baik. Niati kita ikut bagian berjuang fisabilillah. Berjuang tidak hanya mengajar, tapi berjuang juga di bidang ekonomi. Kalau ekonomi umat ini baik, pasti orang semakin tenang di masjid. Gini Ramadan. Kalau ekonominya maju, anak-anak bisa sekolah. Gini Ramadan. Makanya ayo usahanya dikuatkan. BMT di samping memberi pinjaman juga memberi pelatihan. Kalau perlu juga memberi doa-doa. Kita ini di pondok sudah diajari doa kaya. Bu, pingin kaya nama mboten? Ada satu resep kaya dari Rasulullah SAW. Ibu mau kaya? Mau benar? Saya dulu mendapat ijazah dari ayah saya. Sebelum saya menikah, saya masih jejaka, ayah saya meninggal. Sebelum meninggal, ayah saya dulu pesan sama saya, nak, katanya ayah saya, urip sing kendel, hidup yang berani, sing nyuwek cangkem ngekei mangan, yang kasih mulut pasti ngasih makan. Siapa itu? Gusti Allah. Ayah saya itu yakin saya pasti kaya. Kata ayah saya, nak, kon gak kira melarat, kamu ndak akan melarat. Itu ayah saya yakin betul. Kamu gak akan miskin. Ada terusannya. Siapa orang setiap malam membaca surat Waqiah, baca surat Waqiah, tidak akan miskin selama-lamanya. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal Waqiah kulla lailah lam tusibhu faqatun abada. Siapa orang membaca surat Waqiah setiap malam, dia tidak akan melarat selama-lamanya. Makanya saya mengajak semuanya, di samping bekerja yang giat, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca surat Waqiah. Surat Waqiah itu surat kaya. Saya masih ingat guru saya, Allah yarham Kiai Maftuh di Lirboyo. Kiai Maftuh dulu juga mengijazahkan surat Waqiah. Ada satu riwayat sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Mas'ud pernah didatangi oleh Sayyidina Utsman, mau diberi uang. Tapi Ibnu Mas'ud tidak mau, dia bilang, enggak, saya enggak mau uang, saya sudah punya. Kata Sayyidina Utsman, kasih anakmu. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Anakku sudah punya alatnya kaya. Apa itu? Suratul Waqiah. Mari semuanya jangan lupa baca surat Waqiah setiap malam ya Bu. Bu, bacanya setiap bukan setiap nggak punya. Lah ada orang baca kalau nggak punya uang. Emang Waqiah ini dianggap tuyul apa? Bacanya setiap malam. Punya uang nggak punya uang baca surat Waqiah. Berapa? Terserah. Kalau guru saya Kiai Jazuli Ploso mengijazahkan 14 kali ba'dal asar. Ba'dal asar. Tapi kalau ayah saya lebih sadis lagi. Saya nerima ijazah surat Waqiah dari ayah saya, puasa seminggu. Setiap ba'da sholat dibaca 25 kali. Berapa Bu? Segemi 25 kali selama 7 hari. Berarti sehari 25 kali 5 berapa? 25 kali 5 berapa? 100 kali 7 berapa? Oh, po BMT kayak iseng hitung duit ini. 125 kali 7 berapa? Tuh, oh, po keliru ngitung duit ini. 875. Makanya terakhirnya ditambah 125. Jadi baca Waqiah 1000 kali.
dalam 1 minggu. Mau kaya ya berat. Setelah itu dibaca selama 3 tahun. Jangan putus baca selama 3 tahun. Saya mengamalkan dan saya membuktikan. Moga-moga semuanya kaya. Amin Allahumma amin. Jangan khawatir, rezeki datang dari Gusti Allah. Anak-anak harus sekolah. Anak-anak harus pergi ke madrasah ya Bu. Bu, jangan anak nggak pergi madrasah. Saya sedih. Sekarang juga kadang anak kiai nggak mondok. Anak saya semua ke pondok. Teman saya tanya, Gus, anaknya kok nggak jadi dokter? Saya bilang, anaknya kiai jadi dokter banyak. Anaknya dokter nggak ada yang mau jadi kiai. Tapi anak saya hafal Quran, lulusan Kairo, istrinya dokter. Alhamdulillah. Saya doakan semua anaknya solihin solihat. Kita doakan BMT NU Jawa Timur semakin maju. Semoga kontribusinya tahun depan semakin besar. Hari ini sudah berapa M? 5,6 miliar tahun ini. Semoga tahun depan 2 kali lipat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua, para anggota, para pengurus, saya doakan semuanya panjang umur. Muga-muga rezekinya kathah. Yang terakhir, jangan lupa memperbanyak baca sholawat. Itu pesan guru saya. Kiai Mahrus Ali mengajarkan baca sholawat kalau bisa yang gampang aja. Sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, 1000 kali. Berapa Bu? 1000. 1000 itu kalau duduk 20 menit selesai kok. Sallallahu alaihi wasallam. Sambil jaga BMT sallallahu alaihi wasallam. Wah, nasabahnya tambah banyak. Amin Allahumma amin. Perbanyak baca sholawat. Yang gampang sholawat Jibril. Kalau mau yang lebih panjang sholawat nariyah. Sholawat nariyah. Nggak banyak orang paham loh Pak sholawat nariyah itu. Saya punya teman orang Mesir, datang ke pesantren saya. Anak-anak baca sholawat nariyah. Ini orang Mesir tanya, "Limada yusamma sholawat nariyah? Limada la tusamma sholat janawiyah?" Dikira sholawat nariyah itu sholawat neraka. Kenapa disebut sholawat neraka? Kenapa nggak diganti sholawat surga? Saya bilang, Dul, bukan neraka, Dul. Gimana? Nariyah ini karena disebut sebagai api, bukan neraka, api. Jadi di Arab itu, api itu kalau membakar, itu cepat, karena panas. Iklim yang panas, api membakar hutan dalam sekejap. Makanya sholawat nariyah ini manjur seperti api yang membakar dengan cepat. Makanya disebut dengan sholawat nariyah. Saya mendapat jasa guru saya di Lirboyo sholawat nariyah. Berapa Gus bacanya? Cuma 4.444 kali. Banyak. Kalau nggak kuat dikurangi 4 menjadi 444. Boleh dibaca bareng-bareng. Kalau nggak kuat, wah ini mau pembukaan cabang, baca sholat nariyah 4.444. Insya Allah langsung lancar. Amin Allahumma amin. Kalau nggak kuat 4.444 dikurangi 4 menjadi 444. Kalau nggak ada temannya dikurangi 4 menjadi 44. Kalau sendirian Gus mau dikurangi lagi, jangan 4, 44 dibagi 4 jadi 11. Paling sedikit baca sholat nariyah itu 11. Siapa yang berdagang, siapa yang punya usaha, kata guru saya, bacalah sholawat nariyah minimal 11 kali pagi sore. Kalau bisa setelah pada sholat, insya Allah rezekinya seperti hujan dari langit. Amin Allahumma amin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada BMT NU Jawa Timur. Semoga semakin maju, semakin berkualitas, dan anggotanya semakin besar. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Fahru Razi SAG MPDI untuk tetap di atas pentas kehormatan untuk menerima cindera mata dari Direktur Utama KSPP Syariah BEM TNU Jawa Timur yang terhormat Bapak Haji Masyudi Kanzila SAG berkenan untuk memberikan cindera mata.